Kalau kita touring safety riding, nah itu apa aja sih yang perlu kita perhatikan? Kendaraan rombongan kedua itu liwat itu kan ada satu motor Honda Beat yang dikendarai oleh 2 orang yang ternyata Satu lagi ada nih, contoh ini menarik tapi mungkin bisa jadi perdebatan juga. Tapi misi menarik kayak gini. Nah, ini pas banget nih. Di sini juga gue kedatangan bareng rombongannya Aboyka dan teman-teman. Ada Haji Una ya Aboyka ya. Ini adalah senior di HDCI. Ji, apa kabar Ji? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Ji, nih saya pengen banget belajar banyak. Terutama tentang kalau kita touring safety riding. Nah, itu apa aja sih yang perlu kita perhatikan? oke, terima kasih Bang Denny. Pertama kali kita mesti siapin fisik dan mental ya. Oke. Jadi cukup istirahat sebelum kita touring pagi-pagi. Cukup tidur minimal 6 hours ya, tidur cukup. Lalu kita persiapan emang kita udah semua sarapan sedikit ya. Lalu pada saat kita udah mulai persiapan konvoy itu sebelumnya kita biasa doa bersama. Oke. Ya, untuk keselamatan semua. Lalu diterangkan posisi kalau touring itu idealnya kan 10 motor aja. Nah, nanti kalau ada 50 jadi per 10 itu dibagi line group. Oke, Supaya 10. supaya umum juga masih bisa masuk menggunakan jalan itu karena kita sama-sama kan. Oke. Jadi jangan sampai tadi timbul bahwa rombongan ini nggak bisa dipotong, jadi timbulnya nanti kecemburuan. Bener. Ya. Terus posisi juga harus silang begini. Jadi Antar motor? iya. Oke. Jadi pada saat nanti yang depan ini rem mendadak, yang ini kosong. Oke. Jadi masih jauh kan gini kan. Jadi yang ini ketemunya gini. Oh. Jauh. Iya. Jadi itu salah satunya. Jadi kalau ada rem mendadak, tapi kalau itu posisi 2 itu kalau masuk dalam kota. Kalau kita lagi riding, lagi touring ya semuanya posisinya gini. Tapi tetap nggak dibuntutnya, nggak sejajar. Nggak lurus iya, banget ya. supaya ada kesempatan, ada space untuk ngerem mendadak itu tadi. Oke. Nggak ngantem temen yang di depan. Iya. Itu salah satunya. Oke, nah Ji, dengan kondisi kemarin itu yang sempat rame, gesekan antara pemakai jalan dengan rombongan Harley itu udah beberapa kali terjadi, dan kemarin yang berita sampai rame itu. Nah, melihat fenomena itu, kejadian itu, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil? Banyak sekali yang bisa diambil. Itu kembali lagi kepada karakter daripada ridernya tadi. Oke. Ya, dan juga situasi saat itu seperti diketahui bobot kendaraan Harley itu kan 350 kilo ke atas ya. Dan tingkat kelelahan seseorang itu berbeda pada saat dia riding, panas segala macam. Jadi kita nggak lihat bahwa ada kesan semua biker sebenarnya paham, dia sudah dibekali semua peraturan-peraturan yang baku lah, yang seperti tadi kan posisi silang, kita selalu berdoa, nanti istirahat pertama saat sholat zuhur kita juga sholat, ya kan, kita jamak ke asar, jadi kita bisa riding terus. Yang non muslim juga kita bawa ke masjid atau ke rumah makan yang ada musolanya besar, jadi yang non muslim juga bisa Sambil istirahat. ya sambil sambil makan, juga makan, jadi kita saling toleransi begitu. Oke. Tapi kalau yang tadi kejadian itu memang sudah terjadi seperti itu gitu. Itu semuanya hanya emosi sesaat Oke. dari kedua belah pihak tanpa menyadari akan berakibat seperti apa. Karena kan waktu kendaraan rombongan kedua itu liwat itu kan ada satu motor Honda Beat yang dikendarai oleh 2 orang Ya. pakaian preman Oke. yang ternyata dia adalah anggota. Oke. Jadi ya seperti itu karena emosi sesaat. Karena tingkat kelelahan daripada biker itu sendiri sangat terbatas dan terpancing emosi. Oh, jadi itu. Iya seperti itu. Nggak usah rombongan motor deh. Bang Denny lagi naik sepeda rame-rame, temannya diserempet terus nggak nguber sama orang yang nyerempet. Iya kan? Lagi jalan kaki, lagi jalan pagi, tetangganya jatuh diserempet, otomatis kan sama aja ya. Apalagi kalau sampai Benar. Nah, berarti kan pada saat itu kondisi psikologis yang sangat terpengaruh. Iya. Karena tetap Kelelahan. aja
yang berdiri di balik Harley-nya ini Motor besar, ya. tetap sebuah pribadi yang bertanggung jawab sama apa yang terjadi ya. Betul. Satria lah. Satria ya. Dan sebenarnya sih saya kenal banyak anak-anaknya asik-asik, seru-seru. Bahkan jiwa sosialnya juga bagus. Iya. Iya. Sangat, mereka sangat termasuk orang-orang yang sangat bersyukur dan mau berbagi. Benar. Karena saya juga ngerasa punya, cuman saya membaca pemberitaan agak sedikit disayangkan aja. Akhirnya brand anak motor Harley agak gimana gitu ya. Motor Harley dan motor besar. Benar. Ya, Nah dari sisi lain, ke Harley-nya juga ada jadi pandangan gimana gitu ya? Iya, kebetulan saat itu aku masih di Amerika. Aku baca berita itu? Baca, karena aku ikut WhatsApp grup di Harley Davidson DC Bandung. Hope, enggak sih DC Bandung. Aku dapat berita, waduh ada kecelakaan dan lain-lain. Aku pantau hari per hari, ternyata lebih besar lagi magnitude-nya karena media sudah masuk dan lain-lain. Nah, aku malah mengambil sisi dari produk itu sendiri ya, produk dari Harley ya. Yang tadi aku sudah ngobrol sama Kang Denny, produk Harley itu adalah ada technical reason nih. Beauties around them. Beauties-nya itu Harley. Harley itu sangat beauty banget kalau dalam sisi art ya, seni. Dari catnya itu sudah beauty. Setiap orang punya Harley pasti beda. Satu rider beli Harley, gue mau ganti spionnya warna hitam, gue mau ganti chrome-nya lah. Itu seni. Karena si motor ini sudah pakemnya tuh, seninya tuh indah, beautiful. Dia tuh kebawa. Aura Harley Davidson tuh auranya sangat magnitude banget, tinggi banget. Tergantung orang rider yang menilai dan menanggapinya. Kalau udah negatif, dia sombong. Jadi, wah gue gagal naik motor nih. Wah gue ini itu dan banyak title-titlenya. Tapi kalau orang yang udah ngerti dan mengerti motor itu sendiri, itu indah. Seninya tuh ada. Kita tuh harus ngelihat dari sisi baiknya. Dan orang kebanyakan yang sudah tahu sisi indah dari seni Harley Davidson tuh bawanya tuh ke positif. Mereka tuh kalau riding, yuk kita kumpul ke panti asuhan. Yuk ada jembatan yang rusak, kita bantu. Mereka tuh sosialnya bagus banget gitu. Nah, yang maksud aku sekarang, tolong kawan-kawan di Indonesia, di Amerika ada, nanti aku cerita lagi. Tolong kawan-kawan di Indonesia, mohon maklum, Harley Davidson itu besar, bobotnya sampai 300 kilo, besar banget. Dia punya teknologinya nih, teknologi jadul, vintage banget. Dia nggak ada karburator, vintage-nya masuk, tuanya itu dia pakai teknologi air cool engine. Pendinginnya tuh hanya dari udara. Nah, kalau dari udara, dia tuh pendinginnya harus jalan, nggak bisa berhenti. Kalau berhenti panas. Ada minimum speed. Ada minimum speednya juga, betul. Jadi, dan juga antara lainnya suara. Suaranya tuh nggak pelan, dia besar. Jadi kalau teman-teman yang ada di jalan mendengar suara Harley, itu bukan kesombongan, bukan sombong orang mau digabret, burung-burung gitu. Emang gitu suaranya kalau dibuka hand throttle-nya tuh begitu suaranya gitu. Itu indahnya sebenarnya. Mungkin teman-teman nggak tahu, jadi itu informasi yang saya mau kasih tahu karena aku bertanggung jawab di motorcycle Harley Davidson motorcycle di California. Jadi aku ingin memberi sisi yang mungkin teman-teman belum tahu. Satu lagi ada nih, contoh ini menarik tapi mungkin bisa jadi perdebatan juga. Tapi sisi menarik kayak gini. Ada word of wisdom-nya, kata-kata bijaknya tentang Harley Davidson di Amerika terkenal. Loud pipe save life. Artinya si exhaust di knalpotnya itu suaranya besar. Itu tuh bakal bisa menyelamatkan nyawa Anda gitu. Statistiknya di Amerika, kebanyakan kecelakaan motorcycle, kebanyakan bukan dari Harley Davidson, kebanyakan dari motor-motor Ducati, Jepang, karena dia bunyinya nggak ada. Wih, kenceng banget. Wih. Orang di Amerika kita minoritas motorcycle, otomotif, mobil dan truk-truk besar itu mayoritasnya. Polisi malah ngelindungin kita. Hey, hati-hati dengan para pengendara motorcycle karena dia hanya
mengandalkan motorcycle sama aspal. Itu kalau kita senggol dikit itu kecelakaan, safety, lari ke safety. Jadi Two wheels ya, two wheels. two wheels itu sangat adrenalin banget. Tolong jaga jika kalau melihat ada di sampingnya motorcycle. Maka itu yang aku bilang safe, loud, hype, save life. Harley itu suaranya besar, jadi orang tahu kalau ada Harley datang tuh, oh ya ada Harley, hati-hati dia, Iya. hati-hati. Itu Karena mungkin suaranya sendiri yang bisa jadi tanda buat sekitarnya, Betul. pengendara, sesama pemakai motor, Betul. atau pengguna jalan ya. Betul. Oke, itu dia. Juna, apalagi Jun yang bisa di-share nih buat para pecinta Harley, yang seneng touring atau yang suka main Harley? Dari pengalamannya Juna. Baik, yang pertama-tama Safety ya. Safety ya. Terus kita juga harus jaga perasaan daripada keluarga kita yang pada saat kita mau touring. Jadi kita yang barusan tadi safety kita utamakan. Jangan sampai nanti bilang, "Mah, apa Bu, aku mau touring." Nanti mereka skor jantung sendiri kan. Sama istilahnya ada jatuh bego lah, ada kepleset lah, ada segala macem gitu kan. Karena begini, untuk untuk teman-teman bikers, Anda nggak perlu kasih lihat bahwa Anda mahir di jalan raya. Kenapa? Misalnya tetangganya Bang Denny sebelah. Bang Denny mau kemana? Mau ke Bali. Naik apa? Naik motor. Dia udah bingung. Dia udah gede-gede kepala, bingung dia. Gua naik pesawat aja capek, dia naik motor. Nah sekarang lu bawa pulang diri lu selamat aja udah. Ya kan? Jadi istri, anak itu begitu, Papa mau jalan dulu ya, Papi mau jalan dulu. Semuanya smile. Karena ini emang buat hiburan. Buat refreshing, apalagi yang udah kerja padat gitu kan, refreshing. Nah nggak usah ditambahin yang aneh-aneh lagi gitu, nggak usah pakai nikung yang tajam apa motong jalan atau gimana, nggak usah. Jadi bikin, Nikmati perjalanan. bikin semuanya merasa nyaman, termasuk pengendara umum yang lain. Gitu. Mereka juga bayar pajak, sama-sama bayar pajak. Gitu. Punya hak yang sama untuk Iya, jalan. Iya. kita menggunakan satu aspal juga kan, Oke. barengan. Jadi ya santun itu memang utamanya. Oke. Juna pernah kemana aja sih? Aku. Pakai motor pernah kemana aja? Saya pengen tahu. Yang paling jauh sih Larantuka ya. Larantuka. Iya. Larantuka tuh daerah NTT. oh NTT dari Jakarta. Iya. PP 2002. 2002 berapa lama? Jakarta Larantuka. Waktunya saya nggak tahu persis, tapi kurang lebih 12 hari. 12 hari. Karena mampir juga di Bali waktu itu ada perayaan, ada acara. 2002 itu sama. Kurang Tapi lebih. Kang Una bisa udah ke Amerika kan? Iya. Riding Amerika Waktu juga. itu tahun 2000 saya menjuarai kilometer terbanyak di Indonesia. Jadi saya dapat tiket resmi gratis dari HDMC, Harley Davidson Motor Company, untuk ke Sturgis tahun 2000 yang ke 60 tahun. Itu karena kilometer terbanyak berarti Iya. sering ngayak Iya, dong. betul. Tapi semuanya dicatat sama dealer. Waktu itu kan ada dealer. Ya, di Hawk itu ada program tersendiri. Ada program. Oh gitu ya. Nama programnya apa sih, Pak? Dulu Yang Race to Sturgis Restitusi. tahun Iya. 2000. Oh. Jadi Indonesia alhamdulillah yang wakilin saya. Weh, sampai diundang oleh Harley Amerika. Iya, 16.000 kilo 3 bulan. 16.000 kilo 3 bulan. Oh, situ kemana aja tuh? Ya ke Medan, ke Bali. Kalau misalnya Bang Denny mau ngikut, cobain aja Jakarta, Bogor, Ciawi, Sukabumi, Cianjur, balik lagi Cipanas, Puncak, Bogor, Jakarta, itu hampir 300 kilo. Lo 10 hari aja udah 3.000. Buset, 10 hari kayak gitu. Iya, kalau mau Ih, gitu kan putar aja. itu tulang pantat di leher gue tuh. Indah. Nah, kalau tipikal motor ini, Aboike, ini sebenarnya bukan untuk jarak jauh ya, beda sama yang tadi punya Aboike. Itu kan enak banget buat jarak jauh tuh. Betul. Iya kan? Tapi ini udah ideal tuh karena ini softail, engine-nya hampir sama dengan kapasitas yang touring. Cuma bedanya kalau itu dia punya bags, saddle bags, kita bisa taruh jaket, bisa taruh peralatan dan lain-lain. Tapi ini nggak ada, tapi kita bisa pasang additional Iya, yang pasang. kecil. Oh, Tapi ada nih kayak gini ya. Ini di- mampu, motor ini mampu buat ke Bali mampu. Untuk kemana-mana mah. Iya, ini tinggal terjauh orangnya. pernah waktu kawinan Raffi Ahmad saya pakai ke Bali. Tapi dari Jakarta ke Surabaya naik ini Towing. towing. Ya lumayan lah Surabaya ke Bali, keren lah. Iya lumayan, itu terjauh sih. Iya kan, menikmatin kan? Menikmati Berapa banget. motor waktu itu? Waktu itu kita berapa ya? 15 lah, 10 sampai 15. Wah, cukup ya, 10-15 Iya, itu 10-15 fun. sudah ideal itu. Itu Iya, enak iya. banget. Wah, di situ emang beda. Pakai Ya. ada yang awal. Ada yang awal. Nah, di situ kenapa
pecinta motor, motor gede, motor apapun makin banyak karena memang nikmatnya touring tuh gitu. Bareng-bareng, belum setelah itu kita nongkrong, bercanda-bercanda, makan bareng, lanjut lagi. Nah hal itu tuh yang bikin nyandu tuh. Kita kalau naik motor itu menyatu sama alam. Bau udara, panas, hujan, semua kita rasain di badan. kita semua ya kita rasain. Satu Beda lagi, naik mobil. kita nyambung ke sini. Filosofi di Amerika, riding itu, terutama Harley Davidson itu satu kata, freedom. Wah, Kebebasan. Dan Harley Davidson tuh selalu ada logo itu logo elang yang terbang-terbang itu freedom, terbang bebas. Jadi Harley itu sebuah kebebasan di mana kita riding menyatu sama alam, enjoy dan brotherhood-nya tinggi. Itu sih. Oke, makanya Screaming Eagle ini logonya elang ya. Yes. Iya. Bu Iko, dalam waktu dekat ada apa sih yang mau dilakuin, ada nggak? Ya sebenarnya tuh Selain kita coaching klinik yang itu? Kita mandek gara-gara COVID ini ya. Oke. Harusnya tahun ini kita mau ngadain acara itu event Indonesia Heritage Motorcycle. Wah, Yang keren. kedua, yang pertama kita udah kemarin ngerayainnya tahun 2018. Kita mecahin rekor muri tentang terbanyak dalam satu hari mengumpulkan motor Harley Davidson vintage yang ada di Prambanan. Untuk selanjutnya aku mau ngenalin dia adalah chief directornya tentang event. Teman aku ini Fahad, dia yang megang direktur dari ketua pelaksana di Indonesia Heritage Motorcycle. Wah, boleh di dong Prambanan. ngobrol. Fahad. Fahad, oke, Mas Fahad sini Mas Fahad. Wah, nih. Bro, apa kabar bro? Sehat-sehat. Iya. Itu seru banget tuh, itu event apa tuh? Indonesia Heritage Motorcycle. Oke. Jadi, Indonesia itu kan banyak banget motornya, tipenya dari motor yang Eropa, Amerika, Jepang, karena surganya bermotor di Indonesia. Bener. Jadi bisa menikmati motor. Nah, Indonesia Heritage Motorcycle di tahun 2018 saya dan Kang Boyke membuat event atau hajat berkumpulnya para pecinta Harley vintage dan motor-motor vintage lainnya. Wah. Berarti nanti akan dikumpulkan dilaksanakan di mana? Prambanan Di dan Prambanan. Candi Tebing Bersih. Wih. Tanggal Untuk tanggal masih masih tentatif, masih tentatif. kita cari yang terbaik, ya. Semoga tetap sehat karena masa pandemi ini. Pandemi. Oke. Nah, ini ada info nggak yang bisa kita lihat untuk dapat nanti tanggalnya tanggal berapa atau ada Instagramnya biar kita tahu perkembangan infonya? Kalau di Instagramnya ada Indonesia Heritage Motorcycle. Kalau untuk konsep eventnya adalah mengumpulkan motor-motor yang klasik dari 1903 sampai dengan 84, itu yang untuk di venue. Tapi semua komunitas boleh hadir. Oke, nah itu pokoknya yang ngerasa punya motor-motor antik, motor-motor kuno, vintage, silakan bergabung. Betul. Ini waktunya menunjukkan motor Anda ya. Iya, kemarin yang di tahun 2018 itu yang tertua hadir di tahun 1909. Ada motor Ada. tahun 09? Ada. Masih hidup? Hidup dinaikin. Jadi event itu di Prambanan, kemudian kita rally menuju Tebing Breksi. Saat rally semua motor kuno berkumpul untuk ke Tebing Breksi. Tiba-tiba nih ada pemilik salah satu koleksi dari Jakarta juga 1909. Tanya sama saya boleh ikut nggak nih motor 1909? Loh boleh, kita malah bangga, silahkan. Dinaikin kan, naik ke Tebing Breksi 1909. Nyampe di atas dan kita kasih penghargaan karena eventnya di Jogja. Kita kasih baju surjan, kita kasih blangkon, jadi bersuasana Jogja. Wah, itu jenis apa yang 1909 itu? Harley Davidson 1909 masih satu silinder, jadi bentuknya kayak sepeda. Gila, masih hidup. Masih hidup dan masih jalan. Wah. Sedikit modifikasi. Iya. Tapi rangka-rangka segala macam Masih hidup. Masih sini. Keren. Rantainya aja ya diganti. Ya. Oke, apalagi ya yang mau disampaikan tentang event itu? Event itu pertama untuk mengangkat tourism. Kedua, UMKM yang bisa ikut di event itu secara otomatis kita akan membantu masyarakat. Jadi UMKM yang berdagang bisa ikut gabung, dagang bakso, dagang apapun silahkan di situ. Itu betul-betul pesta untuk rakyat untuk meningkatkan ekonomi UMKM bersama.
Itu salah satu poinnya. Kemudian culture karena kita ngambil temanya di Candi Prambanan, wisata yang hadir di Prambanan itu kan internasional. Jadi kita betul-betul ingin mengangkat wisata yang ada di Jogja. Itu salah satu. Oke, sukses buat eventnya. Terima kasih. Jangan lupa buat para pecinta motor kuno, motor antik, vintage ikutan ya. Ya. Thank you, sukses ya. Thank you. Oke, Gina, thank you banget sudah sharing-sharing sama kita, wawasan, pengetahuan, pengalamannya. Aboyke juga thank you banget, luar biasa. Banyak juga yang bisa kita petik tuh tadi tentang pengalaman yang pernah terjadi, kenapa bisa terjadi itu, dan brand Harley sendiri sebenarnya yang dibawa adalah Hyundai. Oke, thank you dan later dan ini. Bye-bye.